Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salva Dasinama Kelalak dengan NIM 2050701. Dosen pengampu Prof. Dr. Arijani MS dan Dani Christian Kusuma SSI MSI dengan mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang hingga daun. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan rapat. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan epidermis daun tidak mempunyai kloroplas kecuali pada bagian sel penutup stomata. Berikut fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, melindungi tumbuhan dari pengeluaran air yang berlebihan. Kedua, melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis. Ketiga, menjaga dan mengatur suhu tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas satu sel tunggal. Ketiga, beragam bentuk, ukuran, dan susunannya tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Dan terakhir, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain dinding selnya tetap tipis. Berikut struktur, morfologi, dan anatomi jaringan epidermis. Sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan hasil metabolisme seperti plastid dan grana yang sedikit atau tidak membentuk klorofil, pati dan protein, serta antosianin. Pada dinding sel luar epidermis terdapat daerah dengan luar antar fibril yang lebar, mengandung kutin yang membentuk lapisan kutila di permukaan luar epidermis. Kutikula umumnya tertutup oleh bahan yang bersifat lilin, merupakan lapisan datar atau berbentuk batang. Sel epidermis umumnya tubular pada helaian daun tumbuhan dikotil dinding antilinal. Sel epidermisnya kebanyakan berlekuk-lekuk. Dalam batang dan teristimewa pada daun tumbuhan monokotil, sel epidermis bentuknya memanjang. Dalam epidermis biji-bijian tertentu, sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk tongkat. Dalam tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksagon bila dilihat dari permukaan, namun sebenarnya berbentuk polihedron. Selanjutnya, struktur morfologi jaringan epidermis pada daun. Epidermis merupakan lapisan terluar daun, ada epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah biasanya ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Dengan cara mengubah bentuknya, sel penutup dapat mengatur pelebaran dan penyempitan cela. Ketika stomata terbuka, terjadi pertukaran gas karbon dioksida berdifusi masuk dan oksigen berdifusi keluar. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selapis sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang beberapa lapis sel seperti pada tumbuhan ficus dan piper sebagai hasil pembelahan periklina. Dinding selnya mengalami penebalan tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar umumnya lebih tebal, terdiri dari lignin, tapi umumnya dari kutin. Penebalan dari kutin ini membentuk suatu lapisan kutikula yang tebal tipisnya tergantung pada habitat. Tumbuhan xerofit umumnya tebal.
epidermis pada batang. Batang dikotil terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Padanya terdapat stomata dan berbagai trikomata. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan sel umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara xilem dan floem tidak ditemukan kambium. Selanjutnya, jaringan epidermis pada akar. Epidermis dari bulu akar. Epidermis terdiri dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar sumbu akar, pada penampang melintang berbentuk bulat. Dinding sel disusun oleh selulosa dan pektin yang menyerap air. Bulu akar sangat berguna dalam proses penyerapan air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Air dan mineral akan masuk dalam tumbuhan melewati sel epidermis. Oleh karena itu, susunan sel-sel epidermis akar biasanya tidak serapat pada sel-sel epidermis daun. Selain itu, rambut akar juga dapat membantu tumbuhan menangkap atau menempel dengan koko. Selanjutnya, derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Selanjutnya, stomata. Stomata adalah suatu cela pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Selanjutnya, trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis. Berikut litokis. Litokis terdapat pada epidermis fikus dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan Ca karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut sistolit. Berikut sel silika dan sel gabus. Sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik dan di tengah-tengahnya biasa berupa granula-granula renil. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana. Sel gabus dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. Distribusinya menyebabkan pengerasan pada kulit batang. Bentuknya segitiga, segi empat, tidak teratur, angka 8, membulat, dan lain-lain. Berikut lentil pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata. Setelah stomata tidak berfungsi lagi, maka stomata akan berubah fungsi menjadi lentisel atau porif gabus. Selanjutnya, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembahasan materi di atas. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian mid semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.